Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah Pak Ustadz, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua. Suami-suaminya setia semua, nggak kayak Mas Haris. Dimudahkan nanti untuk kesehatannya, urusannya dan segala urusan-urusannya. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah, kajian kita adalah mengenai pinjam meminjam. Tapi memang kita khususkan memang untuk masalah keuangan, uang. Jadi debt etiquette in Islam. Ibu-ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 5 sisi kehidupan manusia. Yang penting dalam kehidupan kita itu ada 5 bagian. Sebagaimana rukun iman ada 5 bagian, ada rukun Islam ada 5 bagian. Ini poin-poin penting dalam kehidupan kita. Sebentar Bu ya. Ya. Jadi poin-poin ini sangat penting dalam kehidupan beragama kita. Yang pertama imaniyah. Ini sebelum kita masuk ke bab utang piutang ini, bab pinjam meminjam ini. Jadi poin paling utama adalah imaniyah. Jikalau iman seseorang betul, nanti efeknya akan berimbas kepada amalan-amalan ibadah lainnya. Banyak ibadah seseorang, dia sedekahnya banyak, dia berbuat amal sosial banyak, tapi tidak ada iman dalam hatinya. Sebagaimana kalau dalam ujian, itu anak itu ikut ujian, ikut belajar, bahkan dia pelajarannya itu lulus. Tetapi dia tidak terdaftar dalam sekolah itu, maka dirinya tidak termasuk dalam pelajaran di sekolah tersebut. Artinya apa? Iman ini menentukan kelanjutannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, maka poin yang pertama ini iman ya, itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sekarang ini masalah keimanan agak sedikit bermasalah. Jadi sudah ada spirit doll. Ini spirit doll ini boneka itu sudah mulai menjadi permasalahan sekarang. Jadi tidak ada spirit doll. Kalau boneka silakan untuk dimainkan. Permainan anak-anak kita sebagaimana riwayat Aisyah, beliau punya boneka. Namun bukanlah untuk sebagai keyakinan kita bahwa spirit doll, kalau saya punya spirit doll, saya akan mudah rezeki saya akan laku usaha saya dan sebagainya. Kemudian ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Jadi 5 poin ini sangat penting. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masuk pembahasan kita. Jadi pinjam meminjam ataupun dalam bahasa Arabnya qard. Utang. Apakah utang itu? Qard ini apa? Ini dalam kamus al-muhit. Jadi setiap segala sesuatu dalam bahasa Arab itu memang kita merujuk kepada kamus. Jadi qard itu apa? Kamu memberikan harta kepada orang lain dengan syarat harta yang dipinjam itu harus dikembalikan lagi kepadamu. Jadi memang kalau kita pinjam meminjam itu, dia memang ada berbagai macam jenis. Kalau kita pinjam di sini jumlah jika berupa barang misal. Pinjam meminjam ada 2 barang. Ketika kita berhutang, itu ada 2 barang jenisnya. Yang pertama barang misal. Barang misal ini apa sih? Barang misal ini barang yang dia banyak jumlahnya dan dia biasanya kecil-kecil. Apa contohnya seperti beras, gandum. Ini model-model seperti itu. Kalau seseorang dia meminjam barang misal ini, maka dia mesti mengembalikan dengan yang sejumlah itu juga. Nah, yang kedua,
barangnya berupa nilai. Makanya beda antara dulu uang kita di zaman tahun 90-an dengan tahun 2021. Kalau dulu kecil-kecil dulu, uang Rp25 pun bisa untuk beli gorengan. Nah, sekarang uang 1.500 ataupun 2.000 baru bisa untuk membeli gorengan. Nah, jadi ada dua nih. Barang itu barang digital dengan barang berupa nilai. Dua-duanya ini boleh untuk sebagai akad pinjam-meminjam. Ini kita dasar-dasarnya dulu, Ibu sekalian. Nah, kemudian lafaz qarat ini ada di dalam Al-Quran. Jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam itu sempurna. Semua aspek kehidupan itu udah lengkap di dalam Islam. Bahkan daripada ujung rambut kita sampai ujung kaki itu ada sistem untuk mengelola diri kita. Tidak ada agama yang ngurusin daripada yang tertinggi misalnya sebagaimana politik, pemerintahan sampai masalah WC. Itu tidak ada agama kecuali Islam. Dan Al-Quran 30 juz itu dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala mulai sejak syariat Nabi Adam sampai Idris dan seterusnya. Nah, disempurnakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antaranya pembahasannya di dalam Al-Quran itu adalah Al-Qarat. Di sini ayat-ayatnya. Bang Zalladzi surat Al-Baqarah ayat 245. Bang Zalladzi yuqridullaha qardan hasana. Qard, hutang. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda. Ini yang disebutkan Allah. Siapa yang dia memberikan pinjaman? Di sini diibaratkan seolah-olah bahwa Allah ini sebagai seorang yang meminta kepada kita hambanya. Padahal tak seperti itu. Tetapi karena ayat ini ataupun amal berupa menghutangi, memberikan harta itu di jalan Allah, amal itu macam-macam. Ada amal jasadiyah, ada amal maliyah. Amal jasadiyah badan, bergerak kita sholat, baca Quran, tahajud, dua dan sebagainya misalnya. Ada ibadah maliyah. Maliyah itu daripada segi maliyah itu harta berupa harta. Mana yang paling tinggi? Wakaf. Maka siapa yang dia bersedekah, siapa yang dia infak, bahkan siapa yang dia wakaf, seolah-olah dia meminjamkan hartanya kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala amal kita walaupun sekecil apapun itu, amal walaupun sekecil apapun itu tak disia-siakan Allah Ta'ala. Semuanya ada kiraannya, ada hitungannya. Sapu itu terjatuh. Sapu di rumah kita terjatuh. Ada sampah di tengah jalan, itu sampahnya berserakan. Kotor. Itu sampah plastik, kita angkat sampah tersebut kita buang ke tong sampah. Itu amalnya kelihatannya sepele, kecil. Tetapi setiap kita berbuat amal itu karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah energi positif. Masuk dia menjadi tabungan amal kita. Ketika kita down, jatuh, bangkrut, susah payah. Nanti tiba-tiba datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita sangka-sangka dari mana pertolongan ini? Ternyata kita punya tabungan kebaikan. 1, 2, 3, 4. Pertolongan ini dari mana? Enggak bisa dipikirkan dengan akal itu. Dari mana pertolongan ini? Daripada tabungan amal. Ada celengan amal kita. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala orang yang level tinggi maka menganggap setiap amal tidak ada yang kecil, semuanya besar di sisi Allah SWT. Maka siapa yang dia memberikan kebaikannya, menafkahkan hartanya walaupun sedikit, itu di sisi Allah SWT bisa dilipat gandakan
tanpa kita mengetahui bagaimana besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang rahmati Allah. Ini ayat yang lain untuk ridullah qardun hasanah. Jadi ayat mengenai qard ini lafaznya itu bermacam-macam di dalam Al-Qur'an. Nah, ini mengenai utang ini ternyata adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Biasanya qul huwallahu ahad itu aja. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sedikit ataupun paling panjang satu baris, dua baris, tiga baris. Yang ini satu halaman untuk mushaf Madinah itu satu halaman dari atas pojok sampai paling bawah. Paling panjang di dalam Al-Qur'an. Ayat mengenai apa nih? Mengenai harta, duit, utang. Maka para ulama ahli tafsir, Syekh Ali Sabuni juga beliau mengatakan, kalau berurusan dengan duit, ini masalahnya pusing ini. Akan pening kita. Akan ribet. Ini ayatnya. Waktu kami menghafal ayat ini memang agak ribet ini menghafalnya. Ayat mengenai hutang, ribet pembahasannya. Ayat mengenai waris, ribet pembahasannya. Menunjukkan apa? Kalau masalah akad muamalah ini mesti betul-betul dijaga. Tak boleh kita silap sedikit. Satu orang dia bisnis, tapi tanpa ada akad yang betul. Tidak ada hitam di atas putih, modal percaya saja, walaupun kawan baik. Tiba-tiba bermasalah, harta yang banyak habis. Ada yang rahmati Allah. Ini ayat paling panjang di dalam Al-Qur'an. Mengisyaratkan kepada kita kalau masalah uang, hati-hati. Itu dia. Ada yang rahmati Allah. Masuk kita kepada bab bagaimana adab yang baik bagi orang yang berhutang. Ini yang berhutang. Ada orang yang berhutang, ada yang dia menghutang. Nah, di sini dia ada beberapa ketentuan. Kalau kita kembali kepada ayat tadi, ayat ini satu ayat ini yang paling panjang ini itu adalah adab berhutang. Jadi 1400 tahun yang lalu siapa saja yang mengadakan akad, siapa yang mau investasi, siapa yang dia mau melakukan bab muamalah, itu sudah ada kode etiknya. Yang mau berhutang, silakan. Ini dibaca ayatnya. Bagaimana sistem apa namanya itu yang telah Allah SWT jelaskan sendiri dalam firman-Nya. Ya, kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza tadayantum, jikalau kamu ada membuat akad bidaini ila ajalin musamma. Syarat yang pertama, jikalau seseorang itu berhutang ila ajalin musamma, ada jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Kapan dibayar? Waktunya itu kapan? Berapa lama? Saya berhutang. Iya, berhutang. Berapa banyak? 1 miliar hutang. Bayarnya kapan? Bulan depan. Tanggal berapa? Tanggal 2 Februari. Akan saya bayar hutang saya sebanyak 2 miliar. Ila ajalin musamma. Sudah? Sesudah ditentukan jumlahnya berapa, waktunya kapan, faktubuh. Ini ayatnya. Faktubuh, tulis. Siapa yang menulisnya? Jadi mesti ada tulisan. Siapa yang berhutang, itu dia mesti ada tulisan. Di ayat seterusnya ada saghiran atau kabiran. Jadi utang itu bukan hanya dia, utang besar saja yang kita tulis. Utang kecil tak usah kita tulis. Di sini ditulis bahwa orang yang dia berhutang saghiran atau kabiran ila ajali. Walaupun utang itu kecil, hanya 50.000, hanya 200.000, hanya ya 1 juta aja, sudahlah.
Kalau memang diniatkan sedekah tidak masalah. Tetapi kalau dia memang berhajat lagi terhadap harta itu, maka hendaklah tubuh ada ditulis hari hitam di atas putih. Hadirin rahmati Allah SWT. Nah, kemudian jumlahnya sudah, kapan tadi sudah, ada saksi 2 orang. Tadi ditulis juga sudah. Ada saksi 2 orang. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Ini dia. Ayatnya wastashhidu syahidaini min rijalikum. Dalam ayat ini, hendaklah siapa yang dia melakukan akad hutang, dia menghadirkan saksi. Berapa banyak saksinya? Ada 2 orang. 2 orangnya siapa? 2 orang laki-laki. Mirrijalik. 2 orang laki-laki. Jelas ini. Dalam ayat ini. Loh, tidak ada laki-laki. Bagaimana ini? Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, fa illam yakuna rajulaini. Farajulun wa imra'atani memang tardawna min syuhada. Jadi kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Jadi 3 orang. 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Di sini yang difirmankan Allah SWT. Jumlahnya kapan, waktu ditulis, pakai saksi lagi. Sudah ada hitam di atas putih, pakai saksi. Jadi bukan hanya tulis saja, tapi dikuatkan lagi. Ini memang betul-betul hebat kalau dipikir-pikir. Hebat betul lah Islam ini mengatur sampai bab keuangan seperti itu. Bukan hanya bukti saja, tapi ada saksi juga. Inilah yang diterapkan di pengadilan di seluruh dunia. Hadirin rahmatullah SWT. Kemudian bagi orang yang berhutang, hendaklah ia tepat waktu. Janjinya kapan? 2 Februari. Nah, kalau sudah di 2 Februari, hendaklah dibayar secepatnya. Oh, saya sudah ada uang. 1 Februari saya mampu bayar, cash dibayar. Kalaulah ketika tanggal 2 Februari itu tidak ada uangnya, dia bermasalah, bangkrut, dipecat, bermasalah dengan perusahaannya, maka hendaklah diteleponnya. Sis, saya ini sekarang lagi sedang bangkrut. Boleh tidak? Nanti tahun depan. Bagaimana kira-kira? Itu ditelepon. Kita sebagai orang yang tidak mampu membayar hutang, kita hubungi orang yang kita berhutang kepadanya. Sebab apa? Kita terikat dengan syarat, kita terikat dengan akad. Islam itu dulunya itu tidak ada tulis-menulis. Jahiliyah Arab itu kebanyakan mereka adalah hifz dengan hafalan. Tidak ada tulis-menulis. Tetapi ketika mereka dalam satu kasus, itu mereka akan bersaksi dan persaksiannya, kata-kata mereka, keadilan mereka diterima. Tetapi karena masa berganti dan sudah banyak kebohongan di mana-mana, sehingga Allah firmankan memang, dan Allah SWT yang memang skenario seperti itu, hendaklah ada tulis-menulis. Hadirin rahmati Allah SWT, jikalau tidak mampu membayar, kita call orang yang kita berhutang kepadanya. Kemudian kita lebihkan. Nah, ini ada hadis-hadisnya. Untuk hadis orang-orang yang mengenai pembayaran hutang. Hadirin rahmati Allah, ini hadis pertama. Yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Ini ancaman bagi orang yang dia berhutang. Dulu ada seorang laki-laki yang dia meninggal. Ketika dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh Nabi, ini mayat jenazah, adakah dia hutang? Ada, wahai Nabi. Sallu ala sahibikum. Udah, kamu salatkan saja. Ada sahabat yang beliau bertanggung jawab. Sahabat itu bernama Abu Qatadah. Wahai Rasulullah, atas akulah hutang. Jadi hutangnya itu ada 2 dinar. 2 dinar itu kalau sekarang kurang lebih 8 juta rupiah lah untuk rupiahnya. Jadi hutang mayat tadi, jenazah tadi ditanggung oleh sahabat Abu Qatadah. Sebab apa? Sebab bermasalah mayat tersebut, walaupun syahid dia fisabilillah, tapi kalau hutang itu tergantung. Amalnya tergantung. Maka ditanya oleh Nabi ketika selesai disolatkan, dicari Abu Qatadah tuh.
Wahai Abu Qatadah, sudahkah kamu bayar? Belum, wahai Rasulullah. Jumpa lagi ditanya Nabi. Nabi perhatian terhadap orang yang belum dibayar hutangnya. Kan tadi Abu Qatadah sudah ambil tanggung jawab, belum dibayar. Nabi cari Abu Qatadah dan ditanya terus-menerus. Sehingga Abu Qatadah beliau menyembunyikan diri. Ketika selesai dibayar, berjumpa dengan Nabi. Wahai Abu Qatadah, sudahkah kamu bayar hutangnya? Al-an ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, baru saja sudah dibayar. Al-an barida juldu. Sekarang mayat orang tadi itu sekarang baru adem, baru tenang. Barulah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu telah membayar hutangnya. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala banyak amal itu, tapi dia berhutang. Kalau kita berdosa, berbuat salah, itu kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, sungguh-sungguh tidak mengulanginya lagi, berusaha tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghafurur Rahim, Allah ampunkan. Tapi urusannya kalau dengan manusia, pening kita, kepalanya akan pusing. Tak akan bisa seseorang itu memasuki surga kecuali dibayarkan hutangnya. Oh, ayah saya sudah meninggal, bagaimana itu? Ahli warisnya mesti cek apakah orang tuanya dulu ada hutang. Oh, dulu waktu saya kecil, waktu di sekolah banyak betul itu. Ketika saya di sekolah, jajan saya bayar hanya 1.000, padahal saya ambil 5. Bagaimana? Maka Allah SWT tak akan bisa seseorang itu dia melewati jembatan Sirat nanti. Tak akan bisa seseorang itu masuk ke dalam surga sebelum hak adaminya, hak manusia ditunaikannya. Maka dengan rahmat Allah Ta'ala, hak manusia ini lebih dahsyat dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala ini lebih gampang lah kita, lebih mudah lah kita minta maaf kepada Allah Taala, dan Allah punya sifat pemurah. Kita berhuzon kepada Allah minta maaf betul-betul. Tapi kalau bab untuk yang bab manusia, harta khususnya, sulit kita untuk untuk meminta kelapangan daripada mereka. Maka mesti ditunaikan. Artinya rahmat Allah, man mata wa dinar au dirham qudiya min hasanati. Nanti orang yang dia berhutang, amalnya banyak dan dia tidak bayar hutangnya. Nanti dia akan menjadi orang yang bangkrut. Seluruh kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Jadi hak Adam ini betul-betul perlu kita ambil berat, ambil perhatian. Bukan hanya hutang, tetapi riba. Bicara terhadap saudara kita, itu otomatis transfer pahala terhadap orang yang kita bicarakan buruk terhadap. Hadis rahmatullah taala, hadis selanjutnya, laisa sama dinar wala dirham, rawahu Ibnu Majah. Jadi walaupun namanya harta itu tak berguna nanti di akhirat, seluruh kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Matlul ghani zulmun. Orang yang dia punya harta, punya duit, utangnya tadi 1 miliar. Sudah dibayar, sudah ada uang. Ini penyakit untuk orang yang dia berhutang. Penyakit orang berhutang itu malas dia bayar hutang. Penyakit orang yang berhutang, kadang dia malas untuk bayar hutang. Udah ada uang, bisa diputar lagi nih. Kuputar lagi bisa duitnya nih. Maka Nabi SAW memang luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu beliau memprediksi ini memang jangka panjang. Orang yang dia zolim, orang yang dia menangguhkan bayar hutang, duitnya udah ada, tapi nggak bayar hutang. Ini termasuk kezoliman yang diperbuatnya. Fa inna min khairin nas ahsanuhum qada'a. Orang yang berhutang jangan ditagih-tagih. Tidak ada penagihan, sebetulnya tidak ada penagihan terhadap orang yang terhadap orang yang dia berhutang kepadanya. Saya sebagai yang berhutang, tak ada kewajiban saya sebetulnya untuk nagih-nagih. Ya, tetapi namanya manusia begitu, tagih juga. Tetapi orang yang berhutang, saya kalau berhutang, saya mesti call dia, saya minta tolong. Hutang itu bahkan itu lebih tinggi daripada sedekah.
hutang itu bahkan lebih tinggi daripada sedekah. Nanti kelanjutannya akan kita jelaskan. Yang kita bacakan hadisnya dulu. Jadi orang yang berhutang tadi, dia tak boleh tangguh-tangguh. Dan yang kedua, tak usahlah dia yang menjadi orang yang ditagih. Dia yang terdahulu, dia yang duluan untuk memberikan pembayaran hutangnya. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaynihi hatta yaqda'an. Jadi tak akan bisa masuk surga seseorang itu kecuali dia bayar hutangnya. Wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu. Jadi kalau kita berhutang kepada orang lain, orang itu memberikan hutang, dia berarti memberikan pertolongan kepada kita. Dia nolong kita. Kalau kita sedekah terhadap orang lain, mungkin saja orang yang kita berikan sedekah itu dia punya harta. Mungkin saja orang yang kita berikan makanan itu dia pun punya makanan juga. Dia nggak kelaparan. Tetapi kadang orang yang berhutang, dia datang kepada kita. Berhutang itu penuh dengan malu. Mungkin dia punya hajat besar terhadap hutangnya. Apalagi zaman dahulu, orang kan padang pasir. Zaman dahulu itu, musafir itu datang ke Madinah. Musafir datang ke Madinah. Maka musafir yang datang ke Madinah, Nabi kalaulah beliau memiliki makanan, beliau bawa ke rumahnya. Tetapi kalau beliau tidak memiliki makanan, beliau tawarkan kepada para sahabat. Di depan majelis para sahabat. Siapa yang membawa orang ini? Siapa yang membawa orang ini? Siapa yang membawa orang ini? Sebab apa? Musafir. Ini zaman dulu. Nggak ada kedai kopi, nggak ada warung, nggak ada toko. Jadi begitu datang, musafir itu memang dalam keadaan yang perutnya lapar. Jadi memang ada terdahulu itu memang tamu itu memang dijamu sebanyak 3 hari. Karena memang keadaannya luar biasa pada saat itu. Hadirin rahmatullah ta'ala, maka orang yang datang dalam dia untuk meminjam uang kepada kita, itu dia malu betul. Maka karena orang yang berhutang itu diberikan pertolongan oleh orang yang menghutanginya, berarti dia membantunya. Saya didatangi orang untuk berhutang, maka saya memberikan bantuan. Berarti saya telah berbuat baik terhadap dia. Maka dia yang berhutang pada kita itu, maka hendaknya sebagai orang yang berhutang, doakan orang yang kita berhutang kepadanya. Sebab dia telah berbuat baik kepada kita. Hadirin rahmatullah ta'ala, jangan pernah berniat untuk tidak melunasi hutang. Ini mudah-mudahan lah kalau kita insya Allah semuanya tak bermasalah dengan hal-hal seperti ini. Tapi memang ada orang yang dia suka nunda-nunda hutang, dan bahkan dia berhutang hanya untuk mutar-mutar uang aja. Gali lubang, tutup lubang. Tak pernah mau berniat melunasi hutangnya dengan betul. Siapa saja yang berhutang, sedang dia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Ini hadis hasan sahih. Jadi ketika seseorang dia ada niat, ya Allah, aku berhutang, malu aku ya Allah. Namun bantu aku untuk melunasi hutang. Orang yang seperti ini akan diberikan Allah jalan untuk dia membayar hutang. Jadi ada yang dia seorang pengusaha, hutangnya 7 miliar, 7,7 miliar. Bukan karena dia menipu, tidak. Dia yang ditipu orang. Tetapi karena usahanya sedikit demi sedikit, seluruhnya utang 7,7 M tadi lunas semuanya. Tetapi kalau tidak ada niat dalam hati untuk membayar hutang, maka selamanya dia dalam keadaan kefakiran dan terus-menerus dalam keadaan kesusahan dengan hutang. Nah, ini ada untuk orang yang menghutangi. Ini yang pertama kita, kalau memang kita ada uang, dia pinjam berapa? 500.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Ada uang kita, silakan kita bantu. Dan memang kita perhatikan memang kalau dalam sekarang ini, kalau nilainya besar, akadnya masih jelas semuanya. Akad mesti kita kuatkan kalau nilainya besar. Tetapi kalau sekiranya, kalau orang yang datang kepada kita itu, ya nampaknya mungkin hidup dan mati. Tidak hidup dan tidak mati. Apa namanya mungkin dia hanya asongan jualannya, maka sebaiknya kita bantu saja. Kalau dia berniat dia berhutang kepada kita niatkan kalau memang dia tidak bayar, ikhlaskan saja. Nah itu. Yang kedua, jika tidak ada minta maaf.
dengan sopan juga. Kita minta maaf dan sopan saya tidak memiliki uang sebanyak itu, ataupun uang saya digunakan untuk keperluan yang lain. Kemudian jangan kita kosong saja. Kalaulah memang kita tidak ada uang ataupun kita belum karena keperluan yang lain, maka hendaklah beri bantuan walaupun sedikit. Kita minta maaf. Dia ingin meminjam kepada kita uang 1 juta. Tapi kita mungkin tidak bersedia untuk memberikan pinjaman terhadap dia. Maka kalau boleh, berikan bantuan walaupun sedikit untuk dia. 50.000, 100.000. Itu sebagai permintaan maaf. Apalagi khususnya anggota keluarga, paman, sepupu kadang-kadang datang. Nah, ini kita minta maaf. Saya tak bisa untuk memberikan banyak, tapi ini sebagai keikhlasan saya untuk membantu abang misalnya. Kemudian, kalaulah berhutang kepada kita, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia berhutang kepada kita, lapangkan. Mudahkan. Innallaha yuhibbu samhal bai' samhal qada. Berhutang dengan kita dia kapan? Tanggal 2 Februari. Pak, saya tak bisa, Pak. Bu, saya nggak bisa tanggal 2. Sebab uang sekolah anak saya bulan ini belum bisa. Dan kemarin kedai saya itu banjir, maka kena semuanya kedai saya tidak bisa jualan sampai saat ini. Boleh tidak saya minta waktu kepada ibu 2 bulan lagi. Maka kalaulah memang kita tidak ada macam-macam, maka silakan kita lapangkan. Inilah sebaiknya akhlak dalam Islam ini. Hadirin rahmati Allah. Kemudian perlu juga kita tanya dan kita tagih. Namanya juga zaman sekarang. Tanya dan kita tagih. Mengapa seperti itu? Sebab ini urusannya sampai akhirat. Kita hablum minallah ya, hablum minannas juga. Hubungan dengan Allah ya, hubungan dengan manusia juga. Maka tanya dan tagih. Bukan semata-mata karena harta kita yang perlu kita perjuangkan. Tidak, ini efeknya nanti di akhirat. Tanya, tagih dengan cara yang baik. Nah, ini yang terakhir terbaik. Kita bebaskan hutang tersebut. Hadirin rahmati Allah, ini keutamaan kita membantu sesama muslim. Menafasa mu'minin kurbatan min kurabi dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi kita lapangkan orang iman khususnya. Lampangkan urusan mereka. Sudah, kita ini semua penuh dengan masalah. Setiap orang, likulli mu'minin, likulli ra'sin ra'yun, likulli insanin imtihan. Setiap orang ini ada ujiannya. Oh, dia kaya, dia senang, senyum-senyum. Kalau kita lihat di TV misalnya, senyum-senyum bahagia, seperti tak ada kesedihan. Tidak. Orang itu macam-macam ujiannya. Selama dia masih di dunia, ada saja ujiannya. Enak betul ya kalau jadi dia. Enak betul lah kalau saya ini punya mobil seperti dia. Enak ya kalau saya punya rumah seperti dia. Padahal orang yang di bawah kita, mereka berpikir seperti yang kita pikirkan terhadap orang yang di atas kita. Enak betul lah. Jadi setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Maka dengan rahmat Allah, beruntung orang. Siapa yang beruntung? Di tengah-tengah dia kehidupannya yang susah, penuh dengan masalah, dia mampu untuk bantu orang juga. Orang dalam keadaan lapar, dia bantu orang. Mudah. Tapi beda pahalanya kalau dia dalam keadaan yang susah juga, tapi dia membantu orang lain. Maka dengan rahmat Allah, siapa tadi yang meringankan kesusahan, kepedihan, keadaan sulit, kesempitan, khususnya saudara mukmin, maka Allah SWT akan memberikan kemudahannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seseorang, aib ini ditutup. Aib ini lezat. Aib ini sedap. Kalau dibicarakan, itu akan mengenai semuanya. Semuanya kena. Siapa yang dia berusaha menutupi aib saudara muslimnya, Allah akan tutupi baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahmati Allah SWT, ini keutamaan orang yang menghutangi. Ngutang ternyata lebih hebat daripada menghutangi, ternyata lebih tinggi daripada kita bersedekah. Mamin muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marrah. Siapa yang dia sedekah, siapa yang dia tidaklah seorang muslim menghutangi saudara muslimnya 2 kali kecuali ia seperti bersedekah. Ini
Syekh Alawi beliau mengatakan kita tuh menghutangi orang itu ibarat sedekah terhadap orang itu. Menghutangi itu ibarat sedekah. Ini hadisnya Hasan riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain bahkan orang yang menghutangi itu pahalanya sebanyak 18 kali lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang dia bersedekah saja. Sedekah sekali, menghutangi sekali itu derajatnya bahkan 18 kali lipat dibandingkan orang yang dia bersedekah. Hadirin rahmatullah SWT, itulah pentingnya keutamaan daripada menghutangi. Nah ini orang dianjurkan untuk tidak berhutang. Ketika seseorang dia membeli barang, ada dua K orang dia membeli barang. Satu, keperluan. Dua, keinginan. Satu, keperluan. Dua, keinginan. Kalau keperluan semahal apapun, beli. Kalau keperluan mahal pun beras, kita beli karena untuk makan. Silakan beli mobil yang besar. Kenapa? Saya mau bawa keluarga. Silakan beli rumah yang mewah besar. Kenapa? Nanti saya buat pengajian di rumah saya. Jadi niatnya itu ada. Untuk apa? Keperluan. Tapi yang bermasalah yang kedua, keinginan. Sudah ada, tetapi mau beli lagi. Koleksi. Nah ini yang bermasalah. Kalau sudah koleksi, tasnya sudah banyak. Ingin lagi. Jadi ada yang bermasalah ini akibat ngutang ini. Ngutang yang berdasarkan hanya keinginan saja. Nanti bisa rusak pertemanan, hancur persaudaraan. Nanti orang yang berhutang ini tidak mudah khianat, mudah bohong. Ini kede-kede kecil di di warung-warung kecil. Tidak melayani bon. Hiroshima hancur karena bom. Warung hancur karena bon. Ini gawat ini memang. Karena usaha kecil warung mereka bukan untuk kaya itu. Jualan di warung pinggir jalan, pasar-pasar. Ya kalau boleh itu memang berkelebihan, tak usah ditawar. Karena mereka tuh makan, itu bukan untuk kaya. Jualan mereka di pinggir jalan itu, di warung-warung bukan untuk kaya kadang-kadang. Untuk hidup. Jadi bantulah mereka. Ini dilarang nih. Kalau memang kita tidak punya uang, tak usah kita membiasakan untuk berhutang. Ini ada orang yang punya penyakit seperti ngutang aja penyakitnya. Artinya rahmatullah SWT, nah ini dilarang untuk mengemis. Ini ada pembahasan tentang mengemis karena memang kadang orang itu mengemis ini kadang bukan hanya pengemis pinggir jalan, tapi pengemis juga ada yang dia modelnya itu high class juga. Nah ini memberi pada pengemis yang di pinggir jalan. Ini Fatwa MUI di Sulawesi, mereka mengharamkan memberi kepada pengemis di pinggir jalan itu. Ini sudah ada hukumannya, sudah ada keputusannya. Karena memang sekarang ini jadi profesi. Karena orang sudah keinginannya itu tinggi, ingin mendapatkan uang dengan mudah, maka mereka mengemis. Mengemis itu boleh, tetapi pada orang yang sangat terdesak, tak bisa lagi makan, kecuali dengan mengemis. Bahkan diperbolehkan untuk dia sekedar untuk kadar makanannya. Di hutan boleh makan babi. Sebab apa? Karena memang tak ada lagi makanan. Tak ada lagi mungkin daun-daunan yang bisa dimakan. Karena memang begitu keadaannya. Tetapi sekarang sudah banyak yang menjadikan profesi. Ini pengemis terkaya di Indonesia, sampai miliaran rupiah. Ada di Pati, ada di Jakarta, ini macam-macam. Ada yang 900 juta hartanya, tanahnya ada. Ini bahkan bawanya cash uang. Sri Karyati, emas ada di di kantongannya, dan uang cash sebanyak 23 juta. Ini fenomena kita sekarang. Ada yang rahmatullah ta'ala. Kemudian untuk hutang, kalaulah dahulu tahun 90 berhutang, belum dibayar hingga sekarang, maka terjadi inflasi harga. Dulu haji bisa 7 juta, bisa 10 juta. Sekarang sudah berapa? Sekarang mungkin kurang lebih 35 juta atau 40 juta kalau mungkin keadaan sekarang ini.
Jadi hadirin rahmati Allah SWT, kalau hutangnya zaman dahulu dengan sekarang, tak bisa juga 10 juta bayar 10 juta. Mesti diuangkan ataupun disesuaikan dengan harga sekarang. Dulu, zaman Rasulullah SAW, 1 dinar itu bisa beli 1 kambing. Jadi memang uang dinar itu digunakan di zaman Nabi. Uang dinar itu sunnah atau tidak? Uang dinar itu sebetulnya bukan berasal daripada Islam, namun digunakan dalam sistem pemerintahan Islam. Jadi dinar itu sebetulnya jadi banyak akad ataupun sistem ataupun kebiasaan di zaman jahiliyah, bahkan orang Romawi, orang Persia itu dibawa sehingga dilakukan dan diteruskan oleh Nabi SAW dan jadi ibadah. Jubah itu pakaian di zaman Nabi. Tetapi jubah itu bukan hanya di zaman Nabi saja. Orang-orang sebelumnya orang Romawi juga pakai jubah. Zaman jahiliyah ada ikramud dhuyuf, ada memuliakan tamu sebanyak 3 hari. Jadi tanpa ditanya-tanya tuh, saya sebagai tamu datang kepada suatu kampung. Itu tanpa ditanya-tanya, sudah memang kewajiban orang kampung untuk memberikan makan 3 hari, stay 3 hari aman. Baik penginapannya, baik makanannya aman. Sebab apa? Tamu udah kebiasaan dari dulu. Dan ini dilestarikan oleh Nabi SAW sebagai amal ibadah. Jadi dinar ini berasal dari Romawi, denarius. Sedangkan dirham dari Persia. Dirham dari Persia. Jadi ini adat yang islamisasikan oleh Nabi. Jadi perlu kita pakai dinar. Silakan yang menggunakan dinar, tapi tidaklah tidaklah dia menolak daripada penggunaan uang sekarang. Kemudian inflasi, masalah inflasi kekurangan disesuaikan harganya dengan yang berlaku utangnya. Zaman dulu 10 juta disesuaikan dengan zaman sekarang utangnya berapa. Nah, demikianlah yang boleh saya sampaikan. Jika mungkin ada pertanyaan daripada ibu, silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, penjelasannya detail sekali, Ustaz.